Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat. Ustaz, tema kita di sore hari ini apa Ustaz? Orang-orang yang tidak mencium baunya, wanginya surga. Oke Ustaz, langsung saja Ustaz kepada Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya di sore hari ini. Di dalam kolam ada ikan, di dalam ikan ada di dalam kolam. Kan paus pandai menyelam. Dari hatiku yang paling dalam, kusampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati Radio Rawi FM yang sangat kita banggakan ini, dan khususnya penyiar kita Boru Harahap. Menonton film ke India, kalau ingin ke rumah ke Arab, kalau ingin mendapatkan orang yang setia, itu tidak lain adalah Boru Harahap. Kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, tentu seluruh jamaah walaupun tidak pernah kami lihat, tapi jamaah setia adalah yang ada di karyawan di radio ini. Tapi saya yakin para pendengar kami dengan beraktivitas, dengan berbagai aktivitas, apalagi ini sore hari, khususnya ibu-ibu yang sedang mungkin menyiapkan santapan malam, kepada pedagang kita mungkin yang sudah mulai menutup dagangannya, dan begitu juga Pak supir yang sedang menyetir mobilnya. Mudah-mudahan semua kita, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Karena kasih sayang bisa kita bertemu walaupun tidak beradu pandang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dengan bentuk kasih sayang, dan mudah-mudahan kita semua di dunia terpandang dan juga di akhirat mudah-mudahan diberikan Allah kesempatan untuk masuk surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk lebih menyempurnakan ibadah kita di dunia ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah dan diperkenankannya. Dalam urusan agama, mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakannya. Dalam hal urusan dunia, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Apalagi lah dalam hal urusan akhirat, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu tak bosan-bosannya menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga kita di dunia bahagia, di akhirat insyaallah masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dunia ini hanyalah sementara. Akhirat adalah
kekal abadi. Dunia ini adalah tempat kita untuk berladang. Panennya bisa di dunia, apalagi kita harapkan panennya di akhirat. Di dunia ini tempat kita beribadah, dan mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga. Di dunia ini tempat kita untuk berusaha semaksimal mungkin mewujudkan pribadi kita pribadi yang takwa. Karena kaya belum tentulah bahagia, miskin belum tentulah menderita. Yang membuat kita kaya adalah takwa, yang membuat kita menderita adalah dosa. Maka jadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa dan jauhilah segala dosa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang kita inginkan cita-cita yang mulia, kalau keinginan-keinginan kita di dunia ini sungguhlah banyak. Tapi walaupun demikian, hiduplah sesuai kemampuan. Jangan sesuai kemauan. Kalau hidup sesuai kemampuan, itu bisa jadi kita akan bersifat qanaah dan rasa syukur yang sangat tinggi dalam diri kita. Tapi kalau kita hidup menurut kemauan kita sungguhlah banyak. Saya yakin kalau ditanya Borhas Hasibuan apa keinginannya, saya yakin dikasih satu buku 100 lembar itu bisa diisinya full, masih kurang lagi. Karena mengisi keinginannya. Apalagi lah bodoh rahab. Lebih banyak lagi keinginannya karena boru angin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi secara umum keinginan kita di dunia ini sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal hars zalika mata'ul hayatid dunya. Keinginan-keinginan kita manusia di dunia ini itu adalah kami singkat dengan 3 tak. Kalau lelaki 3 tak, harta, tahta, dan wanita. Kalau itu sudah dapat martata, karena kita bersama tata. Kalau perempuan juga 3 tak, cinta, harta, dan permata. Kalau dapat itu martata. Semua ingin ada keinginan mencintai lawan jenis. Itu manusiawi, itu namanya normal. Dan keinginan manusia menginginkan emas, harta yang banyak dari emas perak, dan juga dari kebun yang luas, sawah yang luas, kendaraan yang mengkilat. Bahkan ada lagi-lagi ingin istrinya 4. Itu semua adalah manusiawi, normal. Tapi apakah sesuai kemampuan atau hanya kemauan? Hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan memperturut kemauan. Karena kemampuan belum tentu sesuai dengan kemauan. Kemauan belum tentu sesuai dengan kemampuan. Bisa nanti kita lebih besar pasak daripada tihang. Lalu cita-cita kita yang paling mulia adalah terangkum dalam satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita menginginkan ridho dan surga Allah, dan kita berlindung, dan kita juga tidak menginginkan yaitu murka dan api neraka. Kita semua menginginkan hidupnya di dunia ini bahagia, akhirat masuk surga, dan kita ingin juga terhindar dari di dunia ini hidupnya celaka, di akhirat terhindar dari api neraka. Semua itu dah keinginan cita-cita kita yang sangat mulia. Maka setelah kita nanti menjalani tahapan-tahapan kehidupan kita di dunia,
Tahapan kita ada di alam ajali, di alam rahim, di alam ruh, dan kita sekarang ada di tahap yang ketiga, yaitu alam dunia. Nanti kita juga akan mengalami kematian dan kita pun masuk ke alam kubur. Dan dalam kubur bukan berakhir semua kehidupan kita, tapi alam kubur itu adalah awal kehidupan kita yang kekal abadi. Akan ada nanti hari berbangkit dan kita akan digiring ke padang mahsyar, dan kemudian kita akan dihisab, ditimbang amal segala, amal kebaikan kita, amal keburukan kita, dan kita pun akan digiring untuk melewati jembatan Sirat, dan akhirnya ada surga dan neraka. Kemana kita nanti akhir kehidupan kita? Masuk surga atau neraka? Surga itulah keinginan kita bersama, dan neraka itulah yang kita hindarkan bersama. Tapi jikalau amal kita di dunia ini tidak menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji, dan kita tidak patut untuk masuk surga, tentu untuk masuk surga itu jauh panggang daripada api. Bisa jadi kita akan masuk ke neraka. Yang masuk surga sudah merasa bahagia, tapi ternyata dia tidak merasakan wanginya surga. Surga adalah tempat dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada manusia yang taat kepadanya. Gambaran surga itu tercantum di berbagai ayat suci Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi kita yang sahih. Sebagai gambaran bisa kita lihat itu bagaimana di dalam Quran surah Yasin, surah Ar-Rahman yang sering kita baca, surah Al-Waqiah. Ada golongan muqarrabin, ada golongan kanan, bagaimana nikmat yang mereka rasakan. Dalam surah Ar-Rahman Allah sampaikan kepada kita bahwa waliman khaba maqama rabbih jannatan, kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya ada 2 surga. Dan ada juga surga yang lain, 2 yang lain, lebih nikmat lagi. Ini gambarkan Allah dalam berbagai ayat suci Al-Quran. Apakah kita akan rasakan nikmatnya itu? Saudara-saudaraku, ternyata ada beberapa golongan, jangankan masuk surga, wanginya surga tak bisa dia cium. Aromanya surga tak tercium, jangankan masuk surga. Apa amalan-amalannya? Karena itu yang menyebabkan dia tidak merasakan wanginya surga. Yang pertama, istri yang meminta cerai tak sesuai syariat. Yang kedua, dia mempelajari agama untuk duniawi. Yang ketiga, orang yang menyimir rambutnya dengan warna hitam. Yang keempat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan yang kelima, orang yang mencampuk manusia. Yang keenam, orang yang membunuh orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh, yaitu kafir zimmi. Dan kemudian yaitu yang ketujuh, orang-orang yang sombong. Inilah yang ingin kita sampaikan nanti. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kayak Raul itu dia dulu ya dengan beberapa kandung, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM di Lifestyle. 105 FM di Lifestyle masih bersama Mas Tata dan juga bersama narasumber kita, dan juga kepada Ustadz. Langsung saja ya Ustadz, dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Saudara-saudariku, kepada seluruh para pendengar kami, rekan Rau di mana saja kita berada, surga adalah tujuan terakhir yang janjikan Allah kepada orang-orang mukmin. Kenikmatannya sungguh luar biasa. Baunya bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Namun ada orang-orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Siapa mereka? Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan
Baunya surga itu dapat kita cium dengan jarak 40 tahun perjalanan, 50 tahun perjalanan, 70 tahun perjalanan, 100 perjalanan, 1000 tahun perjalanan. Tapi ada juga di antara manusia nanti yang tidak bisa mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun tidak bisa. Siapa itu? Yang pertama, orang-orang yang sombong. Orang yang sombong, ia tidak akan masuk surga, juga tidak akan bisa mencium baunya surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Sombong. Kenapa kita sombong? Karena kita merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih super daripada yang lain. Kita menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kebenaran sudah nampak dalam kasat mata, tapi kebenaran itu membuat hati kita makin keras. Kita menolak kebenaran. Ketika terjadi diskusi dan perdebatan sudah nampak di mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena kita untuk mempertahankan kehormatan, kita pun tidak menerima kebenaran itu. Tidak mau kalah dalam perdebatan, masih mencari-cari alasan yang lain. Orang yang sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, walaupun dia memiliki setitik kesombongan dalam hatinya. Yang sombong siapa? Iblis. Sombong iblis. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena dia ciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Dia menilai api itu lebih baik daripada tanah. Dan dia adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Sehingga dia dari golongan jin, hebat ibadahnya, dan diberikan Allah kedudukan. Dia pun merasa sombong. Saudaraku, sombong. Kenapa kita sombong? Sombong karena merasa diri kita lebih ganteng, lebih cantik daripada yang lain. Kenapa kita sombong? Sombong karena kita merasa kaya dibandingkan yang lain. Kita lebih tinggi jabatannya daripada yang lain. Kita sombong dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, apa yang kita sombongkan? Dalam diri kita saja, setiap sudut dalam tubuh kita mengeluarkan kotoran. Apa yang sombongkan? Rambut kita keluar kotoran, ketombe. Dari hidung kita keluar kotoran. Dari telinga kita juga. Dari mata kita ada keluar kotoran. Dari gigi kita keluar kotoran. Dari semua kulit kita keluar kotoran. Seluruh tubuh kita mengeluarkan kotoran. Kenapa disombongkan? Dengan keindahan tubuh, dengan ketampanan, kecantikan wajah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan melihat wajahmu, hartamu, tapi Allah lihat adalah amalmu, dan hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum a'malakum. Saudara-saudaraku, janganlah kita merasa sombong. Jangan menyombongkan diri, karena lillahi ma fis samawati wal ard. Semua adalah milik Allah, apa yang langit, apa yang bumi. Tidak ada milik kita. Yang punya semua ini hanya Allah. Semua ini adalah ujian, cobaan kepada kita, dan titipan Allah kepada kita. Suatu saat nanti titipan itu akan ditariknya kembali.
Saudaraku, jangan sombong, karena kita akan tidak bisa mencium baunya surga. Mari kita tawaduk, rendah hati, rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di muka bumi ini, semua dalam kehidupan kita Allah yang mengatur. Maka mari kita menamfut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah rendah hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang tidak merasakan baunya surga, yaitu orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Cari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Dia rajin belajar agama, tujuannya untuk duniawi. Man ta'allama ilma mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamahu illa. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, yusiba bihi ardom minat dunya, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Itu kewajiban kita, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau ingin bahagia di dunia, dengan ilmu. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, dengan ilmu. Kalau kita ingin kedua-duanya, bahagia dunia dan akhirat, dengan ilmu. Orang menuntut ilmu itu diberikan Allah kemudahan untuk masuk surga. Orang menuntut ilmu itu Allah berikan kepadanya keberkahan, karena seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam kolam itu ikut mendoakannya. Orang yang menuntut ilmu itu tak ada batasnya. Minal mahdi ilah lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batas negaranya. Tuntut ilmu itu walaupun negeri Cina. Banyak di antara kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, tapi tujuannya adalah tujuan duniawi. Dan ada juga yang menuntut ilmu akhirat, ilmu agama, tafaqquhu fid din, mempelajari ilmu agama sedalam-dalamnya, tapi tujuannya untuk tujuan duniawi. Maka orang seperti ini tidak akan merasakan baunya surga. Maka luruskan niat kita. Niat kita adalah lillahi ta'ala. Walaupun kita lelah menuntut ilmu, kalau lillah, tak akan lelah. InsyaAllah akan membawa berkah. Yang ketiga, orang yang tidak merasakan baunya surga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kelompok wanita yang berpakaian tapi telanjang ini tidak akan pernah jumpai oleh beliau. Dan kini di zaman kita, sabda beliau terbukti bahwa banyak wanita yang model demikian di zaman sekarang berpakaian tapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, dan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita ada nanti kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dan dia dengan ekor sapi itu dia memukuli orang. Dan ada juga wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Maka orang yang seperti ini tidak akan merasakan baunya surga.
Maka hati-hati kepada kaum wanita bahwa berpakaian itu ada aturannya. Mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh yang menutupi dada, dan jangan tipis dan jangan terlalu ketat, dan jangan sampai kita berlenggak-lenggok, dan apalagi model jilbab yang seperti punuk unta. Itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Perempuan yang memakai baju tapi telanjang dan dia memandang laki-laki lain dan membuat laki-laki lain terpandang kepadanya, maka perempuan ini tidak akan dicium, tidak akan merasakan baunya surga, tidak akan mencium baunya surga. Sedangkan bau surga sudah pun boleh dibau dari jarak 500 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah dan juga setelah ini. Kalian tahu itu dia ya. Kita kalau sudah dengan Ustaz, nanti Tata dan narasumber juga akan kembali lagi dengan beberapa lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Semangat FM, Your Lifestyle. Semangat FM, Your Lifestyle. Kembali lagi yang bersama Tata dan juga Ustaz. Dan juga kepada Ustaz disampaikan untuk segmen terakhir tausiahnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, orang yang tidak merasakan baunya surga yang lain yaitu seorang wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang benar. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, suami istri adalah pasangan yang serasi, tapi bisa jadi perjalanan rumah tangga mereka mengalami ada tantangan dan mengalami goncangan, dan mungkin masalah ekonomi, bisa masalah pihak ketiga, atau masalah yang lain, dan bisa jadi seorang istri menggugat suaminya, minta cerai, minta ditalak. Ini saudaraku, ini bukanlah solusi. Suami itu adalah imam, sedangkan istri adalah makmum. Di saat imam mengalami kesalahan, maka makmum harus mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Artinya imam atau suami itu adalah manusia biasa seperti kita, bukanlah manusia yang sempurna. Kalau ingin suami yang sempurna, itu tidak akan ada. Yang ada sempurna rokok sempurna. Rokok sempurna. Maka ketidaksempurnaan daripada suami, kita harus menerima apa adanya, karena suami pun menerima apa adanya ketidaksempurnaan kita. Oleh karena itu, sebagai makmum, ingatkan imam. Apakah karena imam batal wudhunya lalu makmum menghentikan sholatnya? Tidak. Makmum harus terus meneruskan sholatnya, karena imam bisa diganti.